Pertama-tama saya harus ucapkan terima kasih untuk antusiasmenya, karena kaget juga kita. Tercatat tadi terakhir, kalau kan kemarin waktu kita naikkan itu di beberapa yang resmi itu 2 sebenarnya, jadi di Vivo Channel sama PSHK sama Indonesia Baru. Kalau kita jumlah 3 itu sekarang udah 15 juta. Kalau ditambah dengan yang lain, karena Mas Refli Harun juga nyari, terus ada beberapa yang lain, hampir menyentuh angka 18 atau 19, mungkin 20 kalau dijumlah dengan yang kecil-kecil. Sekali lagi terima kasih. Kita juga kaget sebenarnya, dan begitu ekspektasi kita ketika membuat. Tapi izinkan saya bercerita begini. Yang pertama saya mau bercerita bahwa kenapa film itu dibuat. Kenapa ini penting saya ceritakan? Karena terus terang saja ya, kalau di platform media sosial kami kalah telak di TikTok. Jadi di TikTok itu dihabisin lah film ini, cukup kuat. Anda bisa baca tulisannya Drone Emprit, Mas Ismail Fahmi. Mas Ismail Fahmi itu menjelaskan di TikTok itu agak kalah gitu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pikir, itu tandanya bahwa kami memang tidak punya tim, nggak ada yang membiayai, nggak ada dana sama sekali. Kalau kami punya tim, atau misalnya kami memang dipesan oleh 01 atau 03, tentu mereka yang akan bertarung melawan penguasa TikTok yang mungkin banyak yang mengatakan afiliasinya ke 02 gitu. Ini nggak ada. Dan itu sebenarnya secara logis Anda bisa tangkap, memang nggak ada. Dananya juga nggak ada. Ya kita crowdfunding, sama-sama ya. Ceritanya begini sebenarnya. Jadi awal ketika Temis, saya juga jadi narasumber dan pembicara di riset mereka, itu kita buat peta kecurangan pemilu. Ternyata baik yang sudah terjadi maupun potensinya besar sekali. Hasil riset itulah yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman Temis. Lalu Mas Dandi nonton dan baca, dia kemudian pengen bikin film. Diajaklah Temis, teman-teman Temis dan Bivitri. Lalu dia ngomong sama Mas Farid Gaban, lalu mengatakan kayaknya ini bagus nih kalau dikolaborasi dengan 3 orang. Akhirnya kemudian minta saya juga ikut gabung. Kami bacanya kayak Bandung Bondowoso sebenarnya. Kami buat itu kayak persiapannya ke 1 minggu. 1 minggu lengkapnya. Jadi 2 hari kita perdebatkan substansi karena bahan dasarnya sudah ada. Bahan dasarnya itu dibuat oleh teman-teman juga. Ada dari Temis, ada dari ICW, ada dari Perludem, ada dari Netgrid. Banyak sekali data-data yang kita dapat. Kemudian kita perdebatkan. Kenapa kita perdebatkan? Kita perdebatkan substansi datanya dengan cara penyajiannya, plus kira-kira ini kuat atau tidak. Saya harus bilang itu. Ada beberapa hal yang kita buang. Oh, ini nggak bisa dinaikin. Ini nggak bisa dinaikin. Buktinya nggak kuat. Ada beberapa. Ya. Bahkan chat-chat yang tidak jelas gitu, ya ada, datanya ada. Kita mau tampilin chatnya, tapi karena chatnya agak anonim gitu, nggak usah deh. Misalnya yang berkaitan dengan personal gitu, kita buang, jangan. Kita buangin gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan misalnya, kok 31.000 yang surat suara Taiwan itu nggak keluar? Ya karena kita bahas, kita naikin konteksnya mau apa? Padahal ini udah selesai. Bawaslu juga udah menyatakan selesai atau tidak. Jadi kita nggak terlalu bahas banyak. Jadi yang betul-betul hal yang sangat tinggi yang kita bikin kira-kira ini tinggi banget atau heboh banget, itu kemudian kita naikin. Nah, lagi-lagi dibuat cepat, 2 hari perdebatannya, 1 hari latihan. Ya biar bagaimanapun beda ya di depan kelas dengan depan kamera. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman nanti coba di depan kamera. Bayangkan di studio dingin dan auzubillah dan kamera itu penuh. Kita udah nggak perlu balik kemana aja,
kamera pasti akan ngikutin, penuh kamera, jadi ya grogi juga, ya kan? Dan bagaimanapun grogi. Bahkan saya barangkali, apakah ada kesalahan-kesalahan kecil? Ada. Setidaknya setelah kita nonton, oh ternyata ada 2 kesalahan yang kita lakukan, kesalahan kecil. Satu misalnya foto pejabat gubernur Jakarta, kami salah foto. Ternyata yang taruh fotonya itu adalah bukan PJ Gubernur Jawa Barat. Ternyata yang ditaruh fotonya adalah PJ Gubernur Jakarta. Nah, kami mohon maaf ya, gimana lagi? Yang namanya cepet-cepetan kan. Yang kedua, saya ada slip of tongue. Ketika kasusnya benar, kejadiannya benar, ada problem di Minahasa Tenggara, dan orangnya kemudian ketua KPU Minahasa Tenggara itu sudah meninggal. Tapi saya slip of tongue itu menyebutkan bukan Minahasa Tenggara tapi Minahasa Utara. Nah, kalau ada orang Minahasa Utara sini saya minta maaf. Tapi maksud saya yang namanya kita cepet-cepetan bikin. Nah, ada pertanyaan menarik di TikTok itu paling ramai di kenapa dinaikkan pas masa tenang. Saya bingung juga jawabnya itu. Emangnya hari yang tepat itu hari apa? Ada yang tidak bisa menjelaskan ke kita hari baiknya itu hari apa? Jangan lihat dari secara primbon, nggak bisa kita. Hari baiknya itu hari apa? Saya kira nggak tahu. Kalau setelah pencoblosan udah nggak ada gunanya kita membangun narasi besar untuk memperingatkan soal kemungkinan kecurangan. Itu yang kita mau narasi. Kalau sudah kok di hari tenang, ini saya jujur aja, teman-teman bisa catat dan naikkan. Kenapa tanggal 11? Jadi dicurigai di TikTok itu naik. Coba pilihannya katanya jam 11, tanggal 11. Itu kayak pilihan 1 itu. Ini 01 punya kerjaan. Saya ceritakan jujur aja. Rencananya kita itu ya mau launchingnya itu tanggal 10. Pas hari terakhir itu dia tanggal 10. Cuma nggak kekejar. Coba bayangkan, tapingnya seharian semalam, editing itu cuma 1 hari, 2 hari, 1 hari setengah. Nggak sanggup, orangnya cuma beberapa. Makanya pindah ke 11-11. Akhirnya kita bilang begini, kita udah rapat, ini naik 10 nggak? Nggak bisa naik 10 mas. Satu-satunya mungkin naik 11. Karena bisa clear. Bahkan banyak sekali permintaan teman-teman dari, minta maaf saya, teman-teman di Fable itu bilang, tolong dong ada ini bahasa isyaratnya. Nggak bisa kita kejar. Mau dimasukin lagi bahasa isyarat nggak bisa kejar. Ada lagi yang bilang subtitlenya tambahin Inggris dong. Nggak bisa kejar. Nggak kejar. Jadi memang jadwalnya seharusnya tanggal 10 geser ke tanggal 11. Akhirnya kita putuskan di tanggal 9, seingat saya kita putuskan ini nggak bisa jadi tanggal 10. Kita geser ke tanggal 11. Nah disitulah bikin nomor kantik. Pokoknya kita launching trailernya jam 10 tanggal 10, ya kan? Trailernya naik situ kan? Walaupun agak telat dikit, kita naikin filmnya 11, kita bikin nobarnya itu 12. Ya, jam 12 tanggal 12 itu awalnya. Jadi 10 tanggal 10 jam 10 tanggal 10 awalnya mau launching 11. Nah, apakah ada tujuannya? Apakah ada planningnya? Nggak ada. Yang bikin, yang kasih ide ini orang yang suka Harbolnas saja. Hari belanjawan nasional. Cari yang benar saja. Jadi yang di Twitter itu kejauhan banget bilang ini afiliasinya nggak ada. Kita bingung aja mau bikin ya udah 10, 11, jam 11 tanggal 11. Diskusinya kita kick off 12. Nah kenapa diskusi 12 tidak jadi? Karena kita kaget dengan antusiasme. Kaget kita. Terserah. Awalnya naik, saya bisa cerita dapur kami ya. Kami tuh bahas semuanya. Ada kemungkinan di take down, ada kemungkinan di ini. Kalau tidak kita nanti pindah ke Singapura aja, nanti upload dari Singapura. Kita bahas semuanya. Jadi yang gituan itu udah teman-teman itu udah terlatih betul dengan yang begitulah. Kita bahas, kita harus pindah. Kalau kita download, kalau upload dari Singapura paling tidak kalau di take down pakai VPN masih bisa nonton.
Kita udah bahas semuanya mas. Karena teman-teman ini pengalaman, ya teman-teman watchdog lah, teman-teman yang biasa bikin film beginian gitu. Mereka udah paham dong mainan apapun berkaitan dengan beginian, ya. Kita udah bahas. Jadi 10-10. Mohon maaf ini kalau agak curhat lama-lama ya. Saya cuma ingin menjawab jawaban TikTok. Karena kami nggak punya tim di TikTok. Mohon maaf, kalau ada yang mau potong-potong dan masukin TikTok, saya menarik. Kami nggak punya, dan memang kami nggak ada. Nggak ada tim yang bisa mengerjakan itu semua. Jadi soal kenapa pas masa tenang, soal sederhana saja. Soalnya nggak ada waktu, nggak punya time, nggak punya tenaga. Ya kan? Kenapa 11-11? Karena itu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan waktu itu. Nah, sekali lagi saya minta maaf ya dengan segala semua kesalahan tadi, khususnya kesalahan-kesalahan yang ada slip of tongue, dan kemudian itu saya mohon dimaafkan karena ya begitulah. Film Hollywood aja masih ada salah-salahnya kan, apalagi film yang dibangun dengan Bandung Bondowoso kayak bangun sebuah candi dalam satu malam. Nah, saya mau jelaskan substansinya sebelum saya masuk lagi isu yang lain. Kalau substansinya kami perdebatkan dengan itu. Substansinya, saya udah bilang tadi, yang cuma satu bukti kita hilangin. Nah, ini nggak bisa. Ini nggak ada alat verifikasinya. Nggak bisa, kayak kita naikin, kita drop, dan akhirnya jadi menjadi seperti itu. Dan sebenarnya, to be honest, benar yang dikatakan beliau tadi, nyaris tidak ada yang baru. Hanya kami menganalisis, menjahitnya, dan membuatnya menjadi satu rangkaian yang lebih mudah dipahami. Bahwa kalau dibaca dalam satu rangkaian, ya memang kecurangan itu sistematis. Gitu aja, sistematisir. Ini kerja-kerja, saya menjulukinya kerja clipping. Clipping, kalau Anda tahu clipping, kita terinspirasi juga dengan Mas Muhyiddin Endahlan. Mas Muhyiddin itu kan kerjanya suka clipping. Dan bagi kita itu penting, melakukan clippingisasi itu penting. Karena clipping, kalau bahasanya Muhyiddin, sejarah itu jangan ditaruh di pemilik kekuasaan. Karena sejarah akan dibelokkan. Sejarah itu adanya di rakyat. Dan yang terdekat dari publik dan rakyat itu pasti adalah media. Dalam bahasa Muhyiddin, begitu kita. Makanya kenapa kemudian kita jahit satu persatu, kita tambahin analisis, kita kuatkan, jadilah film itu. Nah, apakah saya mau cerita begini, apakah ada 01, 02, 03 di belakang? Ya, to be honest ya, sampai hari ini saja belum lunas bayaran itu. Karena kami harus bayar semuanya kan, dan kami itu apa? Untung salah satu NGO, Temis, itu mau nalangin sisanya. Udah kami talangin aja, kami punya dana sisa, kami yang talangin itu. Karena memang belum laporan keuangan tadi pagi yang disampaikan ke kita bicara, masih kurang beberapa juta nih. Sampai kita bilang udahlah kita saweran aja lah, ya kan, saweran dari kantong masing-masing. Untungnya Temis bilang udahlah nanti kita tutup sisanya gitu, yang juga tidak terjadi di aman. Apakah ada 01, 02, 03? Lalu disebarlah saya menjadi, saya ceritakan dulu ya. Lagi-lagi mohon maaf, ya, saya agak lama nih. Saya pengen curhat sebenarnya. Di tubuh saya sekarang itu ada 6 hal di TikTok itu. Ada yang mengatakan, Mas Gebi, ada yang mengatakan ini kerjaan kelompok kiri komunis. Yang kedua, kelompok radikal. Itu udah nggak ketemu sebenarnya, tapi kasih ketemu. Ada yang mengatakan itu. Yang ketiga, mengatakan bahwa saya dari PDIP. Ini orangnya PDIP. Satu-satunya baju merah yang saya punya itu adalah Chicago Bulls. Satu-satunya baju merah yang saya punya. Kebanyakan baju saya hitam atau biru dongker. Saya nggak punya baju merah gitu. Kalau AC Milan ya merah hitam soalnya. Ya kan nggak merah penuh gitu. Merah hitam personnya ini. Nah, saya tuh
PDI, 3 PDI, yang keempat ada yang bilang PKS. Walaupun tuduhan PKS itu lebih banyak ke Ferry. Mungkin karena janggutnya lebih panjang dari saya. Nah, 2 ini yang terakhir yang lebih luar biasa. Ada yang mengatakan kami anak buahnya Mahfud. Hanya karena kami terlibat dalam tim reformasi hukum. Saya bisa menyebutkan nama di dalam tim reformasi hukum itu yang sekarang menjadi 02 pembela 02 bisa-bisa. Mungkin aja ada sebut namanya. Saya bisa mention namanya di sini. Siapa orang masuk di tim itu, ya, yang isi Instagram semuanya itu 02 forever gitu. Saya kan kasih. Jadi kalau dibangun logikanya hanya karena diajak masuk tim itu menjadi bagian dari tim Mahfud, menurut saya kejauhan. Nah, satu yang terakhir yang paling luar biasa. Saya dianggap adiknya Pak Mahfud. Iya, adik angkat atau adik tiri kan? Saya bahkan bilang ke ada kan dosen di Fakultas Hukum, anaknya Pak Mahfud, ada dosen di Fakultas Hukum, namanya Roy Chan, yang biasa ikut Pak Mahfud kampanye. Saya sampai bilang ke dia, ternyata saya ini buat kamu. Saya ini ngomong gitu. Saking luar biasanya gitu. Ini kalau mau dibilang ada 01, itu yang saya bilang tadi. Cluenya sederhana. Tidak, cluenya sederhana. Kalau kami punya dukungan 01 dan 03 misalnya, yang turun untuk belain kami 01, 03. Yang habis-habisan akan bertarung di Twitter, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok, mereka. Ini enggak, kami kalah. Kalau supaya kami bilang kalian kalah atau enggak? Kita cuma bisa nimbang itu di X, di Twitter. Kenapa? Karena Twitter itu lebih banyak kelas independen di situ. TikTok kalah atau enggak? Ini kok nggak ada tim? Gimana? Kalau ditanya apakah ada orang 01, 02, 03 nonton, 3-3-nya ada yang nonton. Ada yang bilang terima kasih, ada yang bilang wow lumayan, lebih berimbang lain kali gitu. Saya nggak usah cerita, bahkan ada yang janji nanti bisa lah kita bantu ada seorang pengusaha, kita kasih naikkan lah, naik umroh katanya semuanya. Saya sampai bilang ke mereka ini, dan tolong camkan, saya bilang ke mereka begini, kami tidak perlu pujian. Kami tidak perlu pujian. Yang kami mau tagih adalah konsistensi partai politik. Jangan diam beginian. Kalian mau oposisi hanya karena perebutan nangka gitu. Begitu ada apa-apa, mereka mau makan nangkanya, getahnya dikasih ke kita. Enggak, saya bilang. Enggak perlu kita dipuji, ditelepon, wah luar biasa, kalian luar biasa. Enggak, bukan itu yang kami mau. Yang kami mau adalah kalian konsisten. Kalau kalian memang melawan rezim dengan cara ini, maka kalau kalah pemilu, tetaplah berdiri bersama rakyat untuk melakukan tetaplah menjadi oposisi. Jangan ketika pertarungan seakan-akan oposisi, tapi begitu bagi-bagi jabatan, mereka mau kuenya gitu. Itu yang saya bilang. Saya bilang udahlah, kalau pujian insya Allah dari 18 juta tontonan itu dengan komentar kira-kira sudah hampir setengah juta komentar, ratusan ribu komentar, banyaklah pujian itu. Udah, nggak ada pujian yang bikin kita melambung atau hinaan yang bisa kita bikin kita jatuh. Kalau saya, kalian konsisten dong. Saya bilang begitu ke mereka. Kalian konsisten, kalian sama. Sepanjang mau konsisten, kalian mau berdiri bersama rakyat, bareng-bareng kita menjadi oposisi, boleh. Tapi kalau begitu nanti masuk putaran kedua, mereka kasak kusuk nyari kue, di situ saya bilang kalian pengkhianat. Saya bilang begitu. Dan menurut saya ini penting. Terakhir saya mau bilang, mohon maaf, sebelum saya diingatkan, kenapa seakan-akan 02 yang banyak kena? Itu dia bilang tidak berimbang karena 02. Yang kami mau tembak ini adalah kekuasaan dan penggunaan kekuasaan yang keliru. Kebetulan yang kami tembak ini kekuasaan yang dekat ke salah satu paslon. Ini mana lagi? Yang kena adalah dia.
Iya kan? Kalau kami tembak pasangan salah satu, kalau kami tembak presidennya, presiden itu soalnya berdiri di salah satu paslon. Makanya kenanya ke situ banyak. Tapi apakah tidak 03 tidak ada? Ada. Pelanggan nonton Anda lihat 03 juga kita kasih, 01 juga kita kasih. Sepanjang yang data yang kita bisa temukan. Jadi kalau dibilang tidak berimbang ya karena Presiden Jokowi berada di situ. Kalau Pak Jokowi misalnya istiqomah di 03, peta itu akan jadi lain. Peta kritikan itu akan jadi lain. Dan tantangan kita akan jadi lain. Ini kan hanya tiba-tiba Pak Jokowi belok tanpa sen kan? Kan itu aja. Nah, apa yang saya mau bilang secara keseluruhan sebenarnya banyak banget yang kita bisa ceritakan. Nah, kalau dibilang ini ada resikonya, resiko kita tahu. Ya kan? Kata Imam Ali kira-kira berani itu bukan karena maju ke depan tabrak benteng Khaybar dan lain sebagainya, tapi kemauan kita untuk melakukan sesuatu dan menerima konsekuensi dari kelakuan itu ada. Dan ya itu yang kita bincangkan, semua udah kita bincangkan. Saya begitu naik di trailernya, kita sepakat kita matiin handphone, cabut SIM cardnya, ya kan, sementara waktu. Itu sih Pak. Jadi saya hidup dengan wifi sekarang, ya kan, nggak ada. Kita bilang nanti mungkin sampai berapa waktu baru kemudian kita coba lihat kembali. Konsekuensi begitu udah kita pikirin. Ini bukan mau bercerita heroisme, tapi mau bercerita realitas di negeri ini. Saya mau bilang itu, saya nggak bercerita soal heroisme. Saya bercerita betapa menakutkannya, ya, betapa menakutkannya membawa yang namanya kebebasan berekspresi. Sebenarnya itu aja saya mau cerita. Itu bukan mau cerita heroisme, nggak ada itu. Banyak orang yang lebih hero yang luar biasa. Ya. Kami ini cuma numpang benar aja sebenarnya. Ada, tidak sedikit pun merasa heroisme ada. Cuma ya terpaksa harus dilakukan karena ini ijtihad kami. Saya nulis di Instagram, inilah ijtihad kami. Kalau benar mudah-mudahan 2 pahala, kalaupun keliru mudah-mudahan 1 pahala. Terima kasih, sampai di sini. Saya tutup dengan klarifikasi hoax yang dibawa oleh Ustaz Karim, ya kan? Dia bilang saya Habib. Sebenarnya itu karena supaya saya menguji bagusnya motor dia aja. Motor Royal Enfield. Ya kan? Saya udah pernah foto itu, sayangnya fotonya hilang karena handphone saya kena hack beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Biarkan penanggap yang akan memberikan. Kalau kata Susan Sontag, karya diciptakan, punya alamat, setelah itu silahkan penanggap untuk melakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi penanggap. Sesi penanggap ini akan